Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ummahat? Asallahu yu'tina asihah wasurur fi kulli ay makanin kan. Amin. Walan nahtu ila darsinal limadi. Jadi kita akan melanjutkan untuk materi yang kemarin mengenai badal ya. Jadi saya akan memulai dari badal terlebih dahulu. Lalu sebelumnya saya akan mengoreksi dulu. Jadi afan bikuli dolal wa nisyan wa hilaf mini mengenai mudhof ilaih. Jadi saya di sini awalnya akan membahas tentang kesalahan saya dalam penyampaian mengenai mudhof ilaih. Sebelumnya didapati pertanyaan dalam kalimat itu pisau Ibu Aisyah di dapur. Nah, di sini saya mengoreksi perkataan saya bahwa tidak bisa ada dua mudhof ilaih dalam satu kalimat bila di situ hanya terdapat satu mudhof ilaih. Nah, itu adalah kesalahan saya dari penyampaian saya ya. Jadi mudhof ilaih itu bisa memiliki dua mudhof di dalamnya. Jadi saya tuliskan terlebih dahulu untuk kalimatnya. Itu pisau Ummu Aisyah di dapur. Tilka sikinu Ummu Aisyah ta fil matbahi. Ya, di sini kita bahas dulu tilka untuk arti itu, zalika untuk arti itu pada sikin. Lalu sikin dan ummu di sini tidak memakai tanwin. Jadi tilka sikinu Ummu Aisyah. Jadi sikinu di sini menjadi mudhof, ummu juga bisa menjadi mudhof, lalu Aisyah sebagai mudhof ilaih dan menjadi mansub atau fathah harokat akhirnya karena merupakan mamnu minas sorfi. Lalu bila mana si sikin ini mudhof, lalu mana mudhof ilaihnya? Maka mudhof ilaihnya adalah Ummu Aisyah. Sedangkan untuk mudhof ummu, maka mudhof ilaihnya adalah Aisyah. Seperti itu. Jadi di sini saya memang kesalahan ya, yang kesekian kalinya afwan jidan ummahat untuk itu. Jadi ini awalnya memang saya bahas ya, saya sendiri juga pernah memberikan materi mengenai i'rab surat Al-Fatihah pada ayat Maliki Yaumiddin. Ya. Nah, di sini sama kedudukannya atau strukturnya pada tilka sikinu Ummu Aisyah. Nah, di sini Malik adalah sebagai mudhof, lalu yaumnya adalah sebagai mudhof, dan ad-din adalah menjadi mudhof ilaih. Jadi si Malik ini merupakan mudhof dari Yaumiddin, mudhof dari mudhof ilaihnya Yaumiddin. Sedangkan yaum adalah mudhof dari mudhof ilaihnya adalah ad-din. Jadi memang dalam mudhof ilaih bisa memiliki dua mudhof. Jadi memang ada kesalahan dari saya, afwan jidan bikuli hal, karena saya melakukannya sudah berulang-ulang. Jadi untuk selanjutnya saya lebih mencoba untuk teliti ya.
Lalu kita sekarang akan membahas badal. Kemarin sempat dipertanyakan, lalu badal ini sebetulnya ada macam-macamnya nggak sih? Karena yang memang dalam buku kita membahas mengenai isim bawah badal adalah isim isyarah bertemu dengan isim yang memiliki alif lam, ya. Contohnya seperti tilkal kurosatun, lalu ada zalika kitabun, seperti itu ya, zalikal kitabun, kitabu. Lalu misal ada hazal baiti, ya, hazal baiti. Jadi di dalam buku memberikan contoh bahwa tapi saya koreksi juga atas ucapan saya bahwa sebetulnya badal lebih dari itu. Badal itu banyak rangkaiannya. Jadi di dalam badal ada yang namanya jenis-jenisnya. Badal itu ada jenis-jenis. Melanjut untuk yang badal, jadi di dalam badal awal mulanya terdapat jenis-jenis badal. Jadi ada yang namanya mutobi', badal mutobi', atau badal kulun min kulun, atau juga yang disebut badal syai' min syai'. Ya, ini adalah salah satu jenis badal. Ya, kita mulai dari ini dulu, badal mutobik, atau juga bisa disebut badal kulumin kulin, atau juga bisa disebut badal syai' min syai'in. Ya, jadi apa yang dimaksud dari mutobi atau badun kulun min kulun? Jadi adalah badal yang memiliki tingkat kesamaan makna dengan mubdal minhu. Jadi badalnya ini memiliki makna yang sama dengan mubdal minhu. Nah, kita sudah pelajari dari yang badal dengan isim isyarah bertemu isim ma'rifat. Jadi kita ambil zalikal kitabu. Di sini kita mengetahui bahwa badalnya adalah alkitab, lalu membedalnya adalah zalika. Jadi si pengganti ini memiliki makna yang sama dengan kitab. Jadi si zalika potensi maknanya adalah kitab, ya, aslinya, karena memang menunjukkan pada kitab. Lalu kitab sendiri adalah mubdal minhu, badalnya. Seperti itu. Jadi mubdal minhu dan kitab ini memiliki sama. Siapa zalika? Alkitab. Dan siapa alkitab? Ya si zalikanya itu. Jadi sama, ya, sama maknanya. Nah, ini si yang tadi kita pelajari sebelumnya, zalikal kitabu adalah termasuk dari badal jenis mutobi atau badul kuli min kuli atau badul syai' min syai', seperti itu. Jadi saya ulangin ya, untuk mutobi dan badul min kuli ini dimana si badal yang isinya adalah yang mana badal dan mubdal minhu memiliki arti atau kandungan yang sama dengan satu sama lainnya. Ya, tadi kita contohkan dengan isim isyarah dan ma'rifat itu. Lalu ada juga lagi, misal kita bertemu dengan kalimat seperti ini.
at-tabibu Khalidun yu'amilu al-mardo. Ya, jadi at-tabibu Khalidun yu'amilu al-mardo. Dokter Khalid yu'amil merawat sang sakit. Nah, di sini mana yang menjadi badal adalah Khalid. Lalu membedal minhunya adalah Tobib. Nah, karena mereka termasuk mutobi atau badal kulu min kulu karena Tobib dimaksudkan adalah si Khalid, dan Khalid adalah yang dimaksud dengan Tobib. Jadi Tobib ini adalah sama dengan Khalid, satu orang ya. Jadi Tobib ini adalah si Khalid dan Khalidnya itu adalah Tobib. Nah, jadi satu makna, memiliki zat yang sama ya. Tobib dan Khalidnya adalah kesatuan yang sama kayak gitu. Lalu diambil lagi, saya coba ambil contoh lagi. Ihtarim Ustazatu Ihtarima Khalidun Ustazahu Ahmadun ya. Jadi Khalid hormat atau santun kepada ustadznya Ahmad. Kepada ustadz itu Ahmad, atau bisa juga ustadz itu Ahmad. Jadi Khalid menghormati ustadznya yaitu Ahmad. Jadi hu-nya ini kembali pada Khalid ya. Dan ustadz di sini menjadi mubedal minhu, Ahmadnya ini menjadi badalnya. Nah, ustadz dan Ahmad ini adalah sesuatu yang sama. Ustadz adalah Ahmad, si Ahmad ini adalah si ustadznya Khalid kayak gitu. Jadi memiliki makna yang sama, dimana yang menjadi badal dan mubedal minhunya ya. Nah, sekarang saya akan memberikan jenis lain pada badal, namun kita tidak merincikan untuk itu terlebih dahulu karena terlalu menjabar, terlalu luas ya cakupannya untuk badal ini. Jadi kita dalamin dulu untuk yang badal kulu min kulli, karena itu materi yang masuk dalam buku ya, sesuai buku. Kita sesuai buku dulu sambil pelan-pelan untuk merambah badal yang lainnya kalau misalkan sudah tuntas. Nah, kita masuk pada jenis badal yang selanjutnya, yaitu badal ba'du min syai'.
ya. Nah, badal ba'du minal syai'. Jadi apa itu badal ba'du min syai'? Adalah si badal ini menggantikan sebagian bentuk dari badalnya. Jadi mubdal minhu adalah pengganti si badal adalah pengganti sebagian atau bagian pokok dari mubdal minhu. Jadi saya ulangin. Jadi badal di sini pada badal ba'du min syai', si badal ini menjadi bagian pokok dari mubdal minhu, ya, bagian pokoknya, ya. Misalkan kalau di dalam bahasa Indonesia kita seperti ini, saya makan ikan kepalanya. Jadi si badalnya ini adalah kepalanya dan ikan adalah mubdal minhunya. Jadi sebagiannya, bagian dari hal pokoknya gitu. Nah, misalkan saya ambil contoh di bahasa Arab, sodak tuh ya, sodaktul mala nisfuhu. Nih, jadi saya telah artinya sodak tuh, saya telah bersedekah harta setengahnya. Nisfu artinya setengah, almal harta artinya, nisfu artinya setengah, dan hu adalah domir kembali pada mal, ya, mal setengahnya. Jadi almal nisfuhu, si mal ini adalah mubdal minhu dan badalnya adalah nisfuhu. Nah, jadi saya telah sedekah harta setengahnya. Jadi si setengahnya ini merupakan bagian dari hartanya ini, ya. Jadi mengambil jumlah setengahnya seperti itu, bagian setengahnya. Terus pada contoh lainnya, saya ambil lagi contoh, misal yang bahasa Indonesia tadi, saya makan ikan wasamaku sahu. Nah, ini saya sedang makan ikan kepalanya, ya. Jadi di sini yang menjadi mubdal minhunya bisa ditebak, ya. Yang mana? Yaitu as-samak. Sahih, as-samak. Lalu si sahu ini adalah badalnya. Nah, jadi si sa adalah bagian pokok dari samak. Nah, si dalam kalimat ini merupakan badal ba'du min syai'. Jadi sebagian dari bagian pokok mubdal minhunya. Nah, seperti itu. Lalu melanjut kembali setelah ini kepada jenis badal istimal. Badal istimal adalah badal yang bukan merupakan bagian pokok dari struktur yang terkandung dalam mubdal minhu. Jadi yang sebelumnya adalah badal ba'du minhu adalah bagian pokoknya, ya, badal menjadi bagian pokoknya dari mubdal minhu. Kalau istimal ini bukan merupakan bagian pokok dari
mubedal minhunya. Jadi badal ini hanya sebagai sesuatu yang terkandung pada si mubedal minhu. Jadi kita coba ambil contoh. Ini badal istimal. Nah, lalu contohnya adalah a'jabani Khalidun syaja'atahu ya. A'jabani Khalidun syaja'atuhu. Nah, ini contoh kalimat dari badal istimal. Nah, a'jabani membuatku kagum ya, artinya membuatku kagum. Jadi a'jaba itu kagum atau terkaget. Jadi a'jabani membuatku kagum Khalidun, si Khalid, syaja'atihi, keberaniannya. Jadi keberanian ini bukan bagian pokok dari Khalid, tapi merupakan sifatnya. Maka kenapa sifat itu merupakan hanya bagiannya, tapi bukan bagian pokok ya, karakternya. Jadi a'jabani Khalid syaja'atihi, si Khalid adalah mubedal minhu dan syaja'atahu adalah badalnya. Jadi ini merupakan contoh dari istimal. Lalu ada lagi contoh dari kalimat lainnya. A'jabani alwardata ro'iataha. Nah, a'jabani alwardata ro'iataha. Jadi di sini mengagumkanku. Alwardah, wardah adalah bunga mawar. Ro'iataha, jadi apa yang membuat kagum dari bunga mawar? Baunya. Jadi ro'iataha adalah artinya baunya, kembali pada wardah. Nah, ro'i'ah sama seperti yang kalimat sebelumnya, a'jabani Khalid syaja'atahu, yang merupakan badalnya yang merupakan sifat dari Khalid. Nah, ini ro'i'ataha adalah sifat dari wardahnya, maka termasuk dalam istimal. Lalu ada lagi dinukil dalam Al-Quran, kutilah ashabul ukhdud an-nari zati bul'ududi an-nari zatil waqud ya. Jadi selanjutnya kita pada contoh kutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Nah, artinya matilah yang mati orang-orang lembah parit ya, sahabat parit, orang-orang yang di dalam parit, padanya an-nari datil waqud, neraka dari kayu bakar ya. An-nari datil waqud. Jadi an-nar datil waqud, si an-nar adalah mubedal minhunya dan zatil waqud adalah
badalnya, yaitu sifat dari an-nar si zatil waqud ini yang merupakan panas dari kayu bakar yang neraka yang terbuat dari kayu bakar ya, terbuat dari kayu bakar. Jadi an-nar mubdal minhunya dan zatil waqud adalah badalnya, seperti itu. Nah, seperti itu materi dari badal. Terdapat sebetulnya ada 4. Yang selanjutnya ini adalah mubayyinah, badal mubayyinah. Tapi sepertinya saya belum lanjutkan dulu karena ini merupakan karakter badal di ucapan. Jadi kita dalam tulisan itu agak samar untuk mengetahui dia ini badalnya itu termasuk badal mubayyinah jenis apa. Tapi saya kasih dulu ya sekarang ininya materinya tentang mubayyinah. Jadi kan tadi sudah 3 ya badal yang telah disampaikan. Ada badal kullu min kulli, ada badal ba'du minhu, ada badal istimal. Nah, selanjutnya ini ada badal mubayyinah. Atau juga disebut badal mughayyarah. Nah, apa yang disebut badal mubayyinah atau mughayyarah? Jadi badal ini adalah bentuk yang menjadi ralat. Jadi badalnya ini untuk meralat ucapan yang salah dari mubdal minhu. Jadi dalam badal mubayyinah ini juga terbagi lagi menjadi 3 macam. Ada yang namanya badal golat, ada lagi yang namanya badal nisyan, ada lagi yang namanya badal idhrab. Nah, saya kasih satu contoh dari badal golat. Badal golat ini sebelumnya adalah badal yang meralat suatu perkataan yang salah tanpa ada kesengajaan. Jadi karena ketika kita salah dalam pelafalan misalnya, lalu langsung diberikan koreksinya. Contoh seperti zurtu yauma, ilal baiti umaro Khalidin. Nah, lalu di sini kita melihat dari kata zurtu yauma ilal baiti umaro Khalidin. Nah, artinya saya telah mengunjungi pada hari itu ke rumah Umar Khalid. Jadi Umar di sini adalah mubdal minhu. Nah, si Khalid adalah badal. Kenapa seperti itu? Awalnya dia berkata Umar, tapi salah dan dibenarkan dengan aslinya. Maksud awal adalah dia perginya ke rumah Khalid, tapi salah dalam pelafalan dengan tidak sengaja dia menyebut Umar. Maka dikoreksi langsung menjadi Khalid ya. Jadi Umar di sini menjadi mubdal minhu dan Khalid menjadi badal, seperti itu. Lalu saya lanjut pada kedua. Contoh kedua adalah badal mubayyana nisyan. Nah, apa maksudnya? Nisyan
artinya sudah familiar ya untuk kita. Nisyan ini lupa ya artinya. Jadi badal ini masuk ke dalam kalimat karena adanya kelalaian lupa bagi pembicaranya. Jadi dia berkata yang langsung dikoreksi karena kelupaannya. Saya ambil contoh. Sholat itu fil madrasati asro al-maghriba ya. Nah, ini contoh dari ralat ya. Ralat yaitu pada kalimat asro wal maghrib. Kita artikan dulu sebelumnya. Sholat itu saya telah sholat fil madrasah di sekolah, asro pada asro. Nah, asro di sini membedal minhu. Namun membedal minhunya atau asronya ini bukan maksud asli dari yang ingin diucapkan pada pembicaranya. Karena sebetulnya yang terjadi adalah dia setelah sholat maghrib, tapi salah pelafalan menjadi asro. Maka asro di sini menjadi mubedal minhu dan maghrib menjadi badalnya. Seperti itu. Lalu kita lanjut pada idrob. Kalau idrob di sini maksudnya adalah dia sengaja untuk lupa atau sengaja untuk menulis untuk dikoreksi. Jadi idrob adalah bentuk badal yang sengaja. Bentuknya adalah sebuah kesalahan yang disengaja. Nah, misal pada kalimat idhab ilal madrasati rokiban sayarota ad-darajata. Ya. Idhab ila madrasata, pergilah ke sekolah. Rokibas sayarota ad-darajata. Jadi dia ini seperti maksudnya apa ya? Mencela atau menyindir seperti itu. Jadi pergilah ke sekolah. Rokiban as-sayaroh, mengendarai sayaroh, mobil. Padahal sebelumnya dia tahu bahwa anak tersebut selalu memakai darojah, memakai sepeda. Jadi disebutkan kesalahan itu secara sengaja, lalu langsung diralat menjadi ad-darajah. Jadi sayaroh di sini kedudukannya menjadi mubedal minhu dan darojah menjadi badal. Seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat ya untuk mengenai badal-badal. Untuk selanjutnya saya akan besok saya akan membahas tentang badal yang kulu min kuli. Jadi yang lainnya kita susul secara perlahan-perlahan ya. Karena memang badal ini insya Allah kalau di nahwu itu masuk ke darsu salis, buku yang ketiga. Jadi untuk lebih rincinya kita sambil pelan-pelan, dan yang lebih umum seperti pada buku Durusil Lughah itu memakai yang kulu min kuli dengan badalnya ma'rifat dan mubedal minhunya isim isyarah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Afwan billahi hotok wa billahi atok minni li hada dars hadal bab. Mungkin bisa sambil didiskusikan dan umahat sekalian bisa sambil melihat badal melalui info di internet bisa. Lalu kita misalnya misalkan ada yang tidak cocok, bisa kita diskusikan bersama keesokan harinya. Oke. Intahal yaum lidarsina. Syukron. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.